itu wajib atau sunnah? Ya. Dan yang kedua, umur hidup sampai akhir hayat kita Oh iya. Tadi WC. Udah dua ya? Udah dua. Pertama, apakah akikah itu wajib atau sunnah? Yang kedua, apakah itu menjadi beban seumur hidup? Oh, sampai meninggal nggak akikah gitu. Versi syariat atau versi saya, Pak? Oh, versi Islam. Kalau versi saya mau saya wajibin. Biar sering makan-makan ini. Jadi dua pertanyaan tadi sebenarnya sudah disampaikan tadi ya. Cuman dengan bahasa mustahab. Mustahab itu secara bahasa artinya sangat dianjurkan. Kalau dalam bahasa hukum itu artinya ya sunnah muakkadah. Tuh. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat kuat. Jadi nggak ditebus-tebus. Sebagaimana hukumnya sama dengan berkurban. Di antara 4 madhab ini walaupun tadi sudah disampaikan dengan pertanyaan begini, ini bagus, jadi saya sedikit melebar, terpancing dengan pertanyaan tadi. 4 madhab semua menyatakan bahwa akikah ini hukumnya sunnah muakkadah. Dari 4 madhab ini ada yang lebih tegas meskipun sunnah muakkadah. Ketegasannya dalam berkaitan usaha agar bagaimana caranya akikah itu berlaku. Yang menyatakan adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau Imam Ahmad bin Hambal sampai menyatakan begini, meskipun ini sunnah muakkadah karena berkaitan dengan moral orang tua ke anak bahasanya. Itu sampai pun orang tua jika memang hendak berakikah diperbolehkanlah sampai berhutang. Saking pinginnya gitu akikah. Itu boleh sampai ngutang-ngutang. Ya lebah motor ke boleh, ngutang-ngutang masa akikah nggak boleh. Urusan dunia aja orang bebas. Sampai bahasanya begitu. 4 madhab. Ada 1 madhab yang mewajibkan di luar 4 madhab. Namanya madhab Dhohiri. Madhab Dhohiri ini karena memang secara berkesinambungan pengikutnya udah nggak ada sekarang ya, sehingga tidak lestari hukumnya. Madhab Dhohiri ini mewajibkan akikah. Madhab Dhohiri di luar 4 madhab. Ya kita mah ya Imam Syafi'i yang kebetulan dengan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi juga sama kedudukannya menyunahkan atau sunnah muakkadah lebih tepat. Nah bagaimana sampai akhir hayat kita tidak berakikah? Yo nggak apa-apa. Yang saya bilang tadi walaupun lelucon tapi ya benar. Untung saja pegadaiannya itu Allah. Sehingga Allah itu saking luasnya rahmatnya, betapa banyak hambanya lalai ge, Allah itu maha pengampun. Coba kalau pegadaiannya pelelangan, pegadaian mengatasi masalah. Lah, sekian tempo kagak ditebus-tebus, apa yang terjadi? Barang kita dilelang. Hak milik kita habis. Nah, untungnya ini mah murtahanun itu artinya ya tergadai. Untung pegadaiannya itu adalah Allah. Untungnya dengan segala kekurangan kita. Kenapa saya bilang tadi dengan segala kekurangan? Lah mohon maaf. Ya buktinya tadi walaupun saya bercanda bilangnya enggak ada. Ya lebat cicilan motor mah ada baik. Tiap bulan padahal. Nah, tiap bulan ada terus kan? Cicilan rumah, cicilan motor, atau mungkin belanja yang lain. Tapi lebah akikah untuk seumur hidup. Nah, udah umum. Saking umumnya gak layak disebut namanya orang semuanya. Rata-rata gitu. Saya sambung cerita tadi. Ketika saya bertanya kepada orang tua ternyata baru 1 ketika disunat, maka ya waktu disunat kan saya masih kecil, artinya masih dalam tanggungan orang tua.
Nah ketika saya sadar sudah dewasa ternyata baru satu dikakekain. Dulu ini satu lagi. Iya, udah. Untungnya udah. Kemudian saya menyembelih kambing atas nama akikah saya ketika tasyakuran rumah 2010 ketika saya beli rumah. 2013 ketika saya beli rumah. Sekarang saya udah bercerita, tolong didata dan gantian untuk akikah. Jadi gitu Pak, tidak masalah. Cuman tadi betul ini sunnah muakkadah. Pertaruhannya adalah meskipun ini berhukum tidak wajib. Pertaruhannya tadi ketika berbicara kepentingan. Loh, untuk urusan dunia kayaknya gercep banget, satset. Gitu kan ya? Nah, itu manusia begitu. Ya untungnya Allah Maha luas gitu loh. Cuman jangan sampai dengan bahasa Allah Maha luas rahmatnya kemudian kita melalaikan. Artinya manakala kita punya uang, punya kelebihan rezeki, segera tunaikan. Apalagi tadi kok kurban, akikahnya belum, kalau mau dibenturkan mah. Dan sekarang apalagi mohon maaf nih, ketika berbicara kurban kan, apalagi sapi itu kan patungan ya, 7 orang. Nah, 7 orang itu kadang pertemanan ya. Itu dalam setahun kan? Setahun. Ya betul ya, karena tiap bulan setor. Iya. Yakin, kurban sapi 7 orangnya tadi patungan udah akikah tadi. Lah kalau menilik hukum yang seperti ini, jelas tanggung jawab moralnya lebih tinggian akikah daripada kurban sapi. Karena dia bertempo, masih jauh kok hajinya. Ya. Itu. Kalau berkaitan dengan peruntukan hukum. Nah, gitu ya. Ya, tapi ini kebetulan ada yang mau jual kambing. Wah. Bisa lebaran. Iklan. Pas. Harga murah 1,6. Murah itu. Gimana kalau dimulai dari ketua DKM? Kata Ustadz, set deh ya, promo kalau tembak. Dia ngelesnya gini, aku tanya buka apa dulu Gitu ya. Ngeles. Udah belum? Ini kadang memang sisa lebaran Idul Adha itu pada murah. Minimal balik modal gitu ya. Lelang lah bahasanya kalau bahasa tadi. Lah kan sebelum Idul Adha paling dihargain murah-murahnya 3 juta kan? Iya. Sekarang jadi 1.600.000. Tahu nggak 1.600.000? Beliau udah numpangin, aslinya mah 1.300.000. Asli tadi. Bercanda. Ya barangkali kalau nggak persembahkan yang satu ini buat saya. Dapat 10%. Bulan depan ya siap ya? Alhamdulillah. Setiap akad pagi berarti. Kalau sampai dimakan kira-kira dagingnya boleh kita makan juga apa gimana? Oh ya, cara Ini pembagiannya. pertanyaan bagus nih. Bagus. Akikah, apakah kita boleh makan dagingnya? Hukumnya sama seperti berkurban di dalam hal pemakanan daging. Makanya berhati-hati, mau berkurban, mau akikah, nggak usah ngucap-ngucap. Kalau ngucap, apalagi ucapannya itu beralasan, itu sudah jatuhnya nazar. Misalnya, nanti saya kalau saya Dapat nanti rezeki. kalau ada rezeki lebih sama akikah, itu udah jatuh nazar. Kalau saya karena sembuh dari sakit, saking senangnya saya pengen kurban nanti, itu jatuhnya nazar. Jadi hati-hati di dalam perkara seperti ini. Ketika sudah menjadi sebuah ucapan dan ucapan tadi bersebab akibat, maka jatuhnya nazar. Beda misalnya mau beli apa? Mau beli hewan kurban? Nggak masalah itu mah, cuman
Itu tidak bukan nazar. Mau kemana? Mau beli hewan kurban? Enggak. Satu kalimat itu tidak bersebab akibat. Cuman kan kebanyakan tadi orang ketika ya ini kata Nabi itu satu sisi nazar itu adalah syariat. Tapi Nabi pernah mencela nazar. Nabi itu pernah mencela nazar. Kata Nabi itu, orang yang suka bernazar itu ciri daripada kepelitan. Bersedekah aja nunggu, bersedekah aja nunggu, kan nunggu cara tadi. Cuman hebatnya syariat itu kayak di jembatani lah. Ya misalnya kita pingin akikah, pingin kurban, ya udah nggak usah banyak cakap, beli aja udah. Serahin panitia, kalau sembelih sendiri ya sembelih sendiri, nggak usah banyak cakap. Khawatirnya itu jatuh nazar. Kayak tadi, sama hukum dagingnya kurban dengan akikah. Meskipun tadinya berhukum sunnah, kan dasar hukumnya sunnah kan? Tapi ketika sudah menjadi ucapan kalau orang Jawa duganya kaul gitu ya. Kaul. Ya nazar tadi ngucap. Maka jatuhnya nazar. Ketika sudah jatuhnya nazar, haram. Haram memakannya. Sama kayak kurban, sama dengan akikah. Ketika sudah menjadi sebuah nazar itu karena nazar sifatnya wajib. Nah, sifat wajib itu harus totalitas kepada Allah gitu. Makanya ketika sudah sampai dengan nazar terucap sebagai sebuah nazar, maka kita yang berhajat itu terlarang untuk memakan dagingnya. Sama kedudukannya dengan kurban. Cuman ada ini kebanyakan kasus ya. Kan tadi status akikah itu hewannya sama dengan kurban. Cuman kalau di kota kadang-kadang pesen buat akikah datang itu udah berbentuk sate itu. Nah. Itu Ini yang bagus. banyak kasus. Ini bagus nih. Emang om sekarang gitu. Bentar dulu. Ini bagus nih. Jadi terungkap nih. Saya pernah daerah Tambun terbongkar. Ya ini modusnya. Modus bisnis akikah. Kan datangnya udah matang, udah sate, udah apa gitu ya. Udah kemasan, udah jadi. Itu ya Allah alam sih, cuman mudah-mudahan salah sih. Cuman ini sempat rame dulu di Tambun itu. Jadi si bisnis akikah tadi itu belanja ke pasar. Bukan utuh satu kambing. Jadi berapa kilo gitu. Iya. Meskipun misalnya beri berapa kilo dan jumlahnya mungkin lebih banyak dari kambing yang disembelih, tetap aja batal lah hukumnya. Karena namanya hukum itu kan harus utuh. Satu kambing kalau perempuan, dua kambing kalau laki-laki. Sehingga ini bagus nih apa yang beliau sampaikan. Manakala kita pengen akikah, bila perlu ketika kita pesan kan biasanya sekarang makan kita nggak nyembelih sendiri, kita pesan kan ya, ada agennya lah gitu. Bila perlu kita samperin tempatnya dan bila perlu kita saksikan penyembelihannya. Setelah menyembelih yang pasti secara syariat kita menyaksikan penyembelihannya, kita percaya di luar itu mereka menyeleweng, itu mah dosa mereka. Tapi secara syariat kita menyaksikan depan mata ini sah, kambing sudah disembelih. Setelah itu mereka ambil palanya, ambil kakinya, itu mau urusan dia. Itu pernah kasus ramai loh, 5 tahun sebelum pandemi sempat ramai. Dan itu agen akikah yang punya nama di Tambun itu. Ya semenjak kasus itu jadi sepi. Khawatir gitu, khawatir terjadi. Ya mending kalau bagus mah ya nyembelih sendiri aja lebih meyakinkan. Ya tetap di tempat dia kita yang nyembelih gitu kan. Misalnya kalau bisa nyembelihnya atau berani. Kalau gua nyaksi kan kadang-kadang kita kan ke tempat akikah nih. Kirim foto. Kita cuma kambing doang.
Pak ini kambing ini Pak ya, ya ini gitu doang Pak, ini Ustaz. Iya, cuma nunjukin doang. Ini kambingnya ya. Dari kemarin kambingnya itu, Pak ya. Dari kemarin kambingnya itu mah utuh gitu ya. Udah gitu saya bayar kan gitu kan. Saya bayar kita pulang. Oh ya, percaya aja gitu ya. Gimana ternyata nggak nyaksin sembelih. Ya, sebenarnya sih secara hukum mah atas dasar kepercayaannya kita ya udah gugur sih. Adapun penyelewengan dosa di dia. Cuman kan afdolnya kita menyaksikan sendiri agar tidak ada rasa was-was atau ragu gitu. Ya kalau memang percaya udah. Adapun terjadi penyelewengan itu mah dosa dia. Kita mah udah selesai gugur atas kewajiban kita. Nah ini bicara masalah ini satu nazar nih Ustaz ya. Ya. Jadi itu apa termasuk nazar bagaimana Ustaz? Jadi kadang-kadang saya kan pengen ini nih, kalau pengen umroh kan kalau masih karyawan kan harus cuti ini gitu kan. Ntar nunggu sananya apa namanya Pensiun. gitu kan. Udah gitu pas dapat duitan gitu kan. Tunggu pensiunan. Karena dana pensiunan lumayan gede. Setelah pensiun dananya kepake. Itu sudah masuk nadar. Itu sudah masuk nadar. Misalnya nih, ya kan tadi Niat memuatkan kan. Itu aja juga. tapi udah nadar. Kalau diucapkan. Itu udah. Makanya hati-hati ngucap itu. Kalau terlintas di hati nggak masalah. Kalau di hati mah. Kalau di hati nggak masalah. Sadar. Ya kan wajar gitu. Ya, Kalau pos duluan ada nggak itu? Kan biasanya kalau anak kecil itu kan ulang tahun bisa main sama akikah boleh nggak? ya nggak masalah. Akikah mah ditumpahin kemana juga nggak masalah. Udah saya ditumpangin pas saya sunatan. Kali Pak Topik mau sunat lagi. Ulang tahun. Ulang tahun. Dari mana? Atau Begitu ya. atau pas nikah kali. Ya bisa. Pas nikah. Pas nikahnya Pak Topik. Enggak. Jadi dulu lagi. Tawa lagi. Pak mengenai sunat ya. Oh, dua. Sunah apa sunat? Sunat. Terus mengenai sunat. Sunat. Laki-laki ini habis Khitan. Apa yang laki-laki muslim itu wajib untuk disunat atau sunat gitu kan? Biar utuh, Yang ya? kedua, perempuan juga seperti bisa disunat atau tidak gitu. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Jadi pertanyaan bagus. Khitan kenapa disebut sunat? Gitu ya. Hukum awal khitan itu memang sunnah. Hukum awalnya. Tapi menjadi wajib. Karena dengan khitan itulah segala kewajiban tercapai. Menghilangkan masyakot itu masyakot itu artinya kerepotan diri. Misal begini, kasus begini. Khitan itu kan ada orang nyebut sunat. Ya memang dasar hukumnya awal mulanya sunat. Tapi dengan berkhitan itulah pencapaian perkara wajib lebih sempurna. Misal segala yang terbuka di dalam rongga kulit itu wajib bersih. Ini saya langsung praktekin ya. Segala di dalam rongga kulit itu wajib bersih. Nih, ini katakan Ujungnya. Ini kan rongga kulit, sebab bisa Buka. bisa gini nah. Ya kenapa begini? Maksudnya ya, Jangan tahu Elastis. ya kan bisa dibuka itu kan? Elastis. Setiap rongga kulit itu harus suci. Berkaitan dengan sholat, itu kan ya. Nah, kita tiap hari kencing. Misal ada orang takut banget yang namanya sunat. Misalnya ini mah misal. Pokoknya dia mah nggak mau yang namanya sunat. Jangan takut ya. Misalnya, nggak mau yang namanya khitan. Silakan. Cuman bersiaplah untuk merepotkan diri. Kerepotan. Tadi masyakot itu kerepotan yang luar biasa.
Sebelum wudhu ya dia kan itu kan bisa dibuka itu kan ya? Iya. Seret gitu ya. Harus dibersihin. Setiap kali wudhu harus begitu. Repot kagak? Repot. Emang awal mulanya hukumnya sunnah. Cuman dengan sampainya khitan tadi, kesempurnaan wajibnya syariat, maka jadilah fikih menyatakan wajib bagi laki-laki. Kewajiban itu melandasi untuk mempermudah, menghilangkan kerepotan bagi laki-laki. Sebab tadi setiap rongga kulit itu wajib dibersihkan dari najis. Lah tiap hari kencing, berarti setiap kali hendak wudu repot banget. Kan kalau dipotong mah udah enak, udah kebuka. Kayak bocah pengen minta sunat gitu Pak. Gitu ya. Nah, adapun perempuan itu para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang menyatakan tidak perlu, ada yang menyatakan perlu, tapi tidak ada hukum sunnah, tidak ada hukum wajib, tidak. Hanya anjuran sifatnya. Ada yang menyatakan tidak perlu, ada yang menyatakan perlu, dianjurkan. Yang menyatakan tidak perlu karena tidak ada efek berkaitan dengan alasan khitannya laki-laki. Ada yang menyatakan perlu karena di sanalah, aduh saya sih pernah tahu digambar doang Pak ya, digambar ya. Ya ini kan ini berkaitan dengan hukum, saya harus lihat gambarnya. Saya juga nggak berani lihat aslinya Pak. Lihat gambarnya. Jadi cara khitan perempuan itu, mau ngomong itik nggak enak ya. Si yang nyentil tadi itu ujungnya cuma sedikit aja. Ternyata apa hikmahnya? Konon tadi untuk mengurangi atau mengekang nafsu. Kalau tanpa digituin gede nafsu perempuan itu. Gede nafsunya. Dengan cara itulah nafsu perempuan berkurang. Kalau ada perempuan nafsuan berarti belum. Berarti Jadi kalau perempuan tidak ada hukum wajib sunnah enggak. Sifatnya anjuran. Yuk. Di khitan pun tidak ke laki-laki dipotong benar enggak, cuman seupil lah bahasanya lah. Dikit. Yang nggak usah digambarin lah pokoknya, tahulah yang nyentil tadi kan, bagian bawahnya dikit. Saya belum pernah lihat kan. Saya nggak nanya. Ya, Pak Taufik ngebayangin. Masalah ini tentang bab nifas kan. Paling lama sekitar 2 bulan. Ya, Itu kalau masih ada itu istihadah itu ya. iya Ustaz. Jadi anggap kotor, Nah, penyakit. yang jadikan pertanyaan saya, kalau wanita ini lahirnya sesar, dia udah nggak ada keluar darah. Nah, Perintah sholat. gini. Saya baru tahu nih, ini bagus nih. Saya baru tahu, belum lama kasusnya. Konon yang sesar sekalipun mungkin sudah ketentuan Allah, tetap akan keluar dari walaupun kan sesar kan dibelah, kan sesar kan lewat perut ya. Iya. Pikir kita berarti ininya nggak bermasalah kan? Mohon maaf, jalan keluar yang aslinya. Ternyata mungkin sudah ketentuan dari Allah, tetap akan keluar kotoran atau tadi darah yang nifas tadi tetap ada. Mungkin tidak sebanyak karena efek kontraksi mungkin, tapi tetap normal akan keluar. Lahdotan kalau bahasa Arabnya itu lahdotan itu walaupun sekejap sedikit, seencerit kalau bahasa kasarnya mah setetes atau Kan sekejap. tidak tahu itu berapa lama. Ya, Kan standarnya rata-rata kan ada 40 hari. jadi pada umumnya 40 hari. Maksimal 60 hari. Tapi kan bisa jadi tadi ada yang sekejap. Sekejap itu kan batas minimalis. Keumuman 40 hari, maksimal 60 hari. Ya bisa jadi kan bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari. Ya kayak haid lah misalnya. Cuman kan kalau haid mah kan siklusnya bulanan, ini mah khusus pasti. Dan setelah itu nggak keluar berarti ada perintah sholat ya. Nah itu. Ini yang perlu benar-benar ditandaskan buat istri-istri kita. Khawatir. Karena sepertinya pemahaman umum di masyarakat seakan-akan nifas itu kudu 40 hari. Padahal kan belum tentu 40 hari. Tadi misalnya baru ke 10 hari udah suci. Karena patongannya 40 hari dia nunggu 40 hari.
berarti 30 hari dia telah melalaikan syariat. Ini perlu orang tua kita sebagai suami, ya mungkin istri udah tahu, mungkin khawatir istri tidak tahu. Jadi merembet ini Ustaz. Iya. Sekarang kalau nifas, haid. Kalau haid kan gitu juga ya, mungkin ada yang sehari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Nah ini kalau ada orang haid misalkan 3 hari, dia udah merasa bersih, udah mandi. Ternyata sudah mandi, udah sholat, keluar lagi, bagaimana? Bab haid itu berkaitan dengan bersihnya dia. Misalnya nih wayah zuhur, bersih. Ketika yakin bersih, udah mandi aja. Ya sholat. Kok setelah itu keluar lagi, sampai waktu asar, sampai waktu maghrib, ya udah nggak usah sholat. Tapi yakinnya ketika misalnya, ya walaupun ini kan kita meraba ya. Katakan jam sebelum zuhur kok bersih ya, udah nggak keluar. Mandi. Yakin dengan kesuciannya, mandi besar. Habis itu sholat. Setelah itu keluar lagi, ya udah. Ya tidak usah sholat lagi. Kalau bersihnya pas di kantor gitu gimana? Mandi di kantor. Ya masa saya harus bilang kudu mandi di kantor? Ya iya mandi di kantor. Ya misalkan teles boba. Waduh udah bersih banget. Tapi bagus nih. Ini kan kasus ini ya. Pasti confused, dia bingung. Apa yang dari Mau nggak mau kan harus sholat ya. Iya. Dan pas lagi kerja di kantor. Apa pura-pura? Kantor aja lah. Iya. Bisa. Iya. Tapi masuk ini. Ngompat sedikit begitu. Apa ya, tahu aja. Tapi bisa jadi. Tapi ya tetap. Ya walaupun kita kalau perempuan mungkin geli ya. Saya mah kadang nih, misalnya nggak sempat mandi di rumah, mandi di sekolah. Ya karena pondok di sana. Sekolahnya kan pondok ya. Kayak rumah itu. Kayak rumah sendiri ya. Kantornya udah kayak rumah di sana. Ya mandi aja. Maksudnya saya bukan lupa mandi besar di rumah ya, bukan itu bukan. Ya, ketucurigannya ke Tadi sana. bangun tidur belum mandi. Jadi di mana dulu makan? Kerjaan atau Ya tetaplah kewajiban lah. Mandi. kalau itu kosong? Kerjaan duniawi. Mandi tetap mandi wajib. Ada dari teman, ada dia. Udahlah, ntar aja bersihnya sorean aja katanya. Ya berarti dia telah melalaikan syariat. Dia tuh siapa sih? Maksudnya kamu. Harusnya bagi jari dia. Gak sadar kamu loh. Terus sekarang tentang melahirkan Ustaz. Tentang melahirkan. Kan kalau orang hamil melahirkan, yang menyusui berarti kan mungkin dia nggak puasa Ustaz ya. Nah itu apakah nanti setelah ini bayar puasanya ini dengan puasa atau mungkin bisa dengan fidyah? Ya. Sementara setiap tahun ngelahirin. Keren banget. Ada soalnya yang gitu. Jadi ini hukum asal ya, hukum asal dulu. Kalau tiap tahun melahirkan nanti lain lagi. Jadi puasa itu dirukhsahkan, diringankan bagi musafir, bagi ibu yang mengandung, bagi ibu yang menyusui. Tapi ini ada alasan. Kalau musafir mah no problem lah. Dia berbuka di perjalanan, artinya tidak puasa, nanti kan diganti dengan puasa yang lain. Nah, yang ibu menyusui dan mengandung beda. Misalnya nih, si ibu yang sedang mengandung tentu berpikiran demi nutrisi si anak, maka tidak berpuasa. Ya kan? Maka pilihannya dia nanti membalas atau membayar di bulan lain yang sekiranya dia sudah yakin kandungannya kuat, disertai bayar fidyah. Oh jadi double Iya, puasa dong. juga, fidyah juga. Tapi ada yang menyatakan khusus yang mengandung mah cukup fidyah doang karena masa mengandung panjang dan pikiran mengandung itu dalam sekian bulan. Lah kemarin dia lagi Ramadan gak puasa, ada apalagi di luar Ramadan emang lagi ngandung gitu kan. Maka cukuplah fidyah. Berbeda dengan ibu menyusui. Ibu menyusui dia wajib bayar juga, wajib qadha puasanya dan wajib bayar fidyah. Karena dia telah menanggung 2 jiwa tadi. Atas alasan si anak maksudnya yang sudah lahir. Alasannya itu. Dia wajib qadha puasanya dan bayar fidyah bagi ibu yang menyusui. Tapi kan kalau misalkan puasa nih ya, ada orang udah sengaja nggak puasa itu harus wajib bayar fidyah juga atau gimana?
Wah gitu sih kamu. Pekerja berat Katakan maksudnya. begini. Ya, intinya Pekerja gitu berat. lah. Pekerja berat apa apalah gitu. Dulu waktu kecil Waktu ya. zaman-zaman lagi bandel-bandelnya nggak puasa. Akhirnya curhat. Gini, Kira-kira wajib nggak? Allah itu memberikan kemakluman ketika syariat tidak dilaksanakan karena rukhsah, karena halangan. Bahkan pekerja keras nih ya, apapun lah, mau kuli, mau tukang beca atau apapun yang sekiranya benar-benar memforsir tenaga, dia tidak boleh tidak punya niat puasa. Tetap niat, ya sahur aja, laksanakan dia puasa sekuat-kuatnya. Misalnya Gimana? siangnya dia benar-benar di tempat yang panas terik luar biasa nggak kuat, boleh buka. Cuma niatnya tetap kudu dari awal. Bukan kemudian menjadi rukhsah sebagaimana yang lain. Wah, saya mau kerja keras berarti nggak niat dari enggak begitu enggak. Gak begitu amat. Enggak gitu. Nah, ini mah sepertinya beda kasusnya. Ini mah tidak melaksanakan kewajiban puasa atau sholat lah apapun itu yang sifatnya wajib. Emang sengaja karena kenakalan, karena kelalaian, lalai itu karena nakal, karena pergaulan, karena apapun lah. Tetaplah dia wajib membayar kewajiban yang telah ditinggalkan. Konsekuensinya dia dosa dari perbuatan syariat tadi yang dengan sengaja. Kalau tadi rukhsah, musafir, menyusui itu kan tidak ada dosa karena alasannya syar'i. Kalau ini tidak ada syar'i, wajib tetap qadha, juga menanggung dosa atas kesengajaan. Ya enak dengan Allah itu. Dengan Allah tuh enak. Pelanggaran syariat kalau hubungan dengan Allah tuh enak, tinggal banyak istighfar gitu diampuni. Tapi kira-kira wajib nggak bayar fidyahnya? Enggak. Wah, lega dah. Tenang dia. Kayaknya udah gitu. Saya sih takutnya bukan sehari 2 hari, sekian tahun. Ternyata nakalnya bukan sehari 2 hari, tahunan dia. Bisa berapa karung gitu. Jadi tidak istilah itu. Alhamdulillah gitu. Kembali ke hakikat tak? Antara Hakikat. anjing perempuan dan laki-laki tak? Iya. Gimana itu? Sama ketentuannya akekah itu sama ketentuannya sebagaimana kurban. Mau laki mau perempuan tidak Nah, masalah. maksudnya kambingnya tak? Lah iya. Iya. Iya maksudnya kambingnya. Mau jenis. Maka. Oh mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nggak libur. Iya jenis kelamin. Tidak masalah mau kambing betina, mau kambing jantan nggak masalah. Cuman memang al-afdalu al-dzakar. Ya yang paling utama emang yang lebih utama emang yang jantan. Cuman kalau emang nggak ada itu apakah kambingnya dicari-cari nggak ada atau nggak ada biaya, adanya pas-pasan. Ya udah yang betina juga nggak masalah. Ayo ini 1,6. Asik ya. Ujungnya promo. Berarti boleh juga akikah sapi boleh saja. Pintar ini. Ujung-ujungnya di endorse, dipromoin. Boleh aja. Anaknya kembar laki-laki 2 misalnya. Lalu 1 ekor sapi gede. Ya harus dulu. Ntar saya mau bilang ini sombong amat gitu. Agama sudah memberikan keringanan malah berat-beratin sendiri. Kali Mereka kaya, sapi gitu. rezekinya berlimpah. Oh, gitu ya. Ya tetaplah syariat tidak bisa digantikan oleh sesuatu yang besar sekali. Ya kambing ambil aja. Kalau ini niat sedekah, ya silakan beriringan dengan kambing, potong sapi juga. Tadi katanya sama dengan kurban. Bukan. Jenis kambingnya. Lagian kan ketentuannya kambing mah buat 1 orang. Sapi buat 7 orang, lah akikah 1 orang kan? Lah anaknya kembar, Oh, laki. kembar 7. Kembar 7 gitu. Kan ada kembar 3, kembar 4. Saya nggak berani jawab. Mas Bangun kembar berapa ya? Kembar siam. Enggak, ini kembar. Siap. Iya. Kan kemarin mana? Beneran? Iya. Oh, ada ketemu Mas Bangun di sana enggak nanya Bapak? Oh ada kembarannya. Takutnya Sombong amat takut sendiri. Nah, Ternyata bukan. Tadinya nanya lagi Tan. wah, banyak lagi. Dia. Kecewa dia. Kalau akikah itu kan keuntungannya dari akikah itu fadilahnya apa Tan? Apa nanti dia akhirat bakal menjadi kendaraan kita di sana? Nah,
Ini kasusnya mirip seperti isu tentang kurban dan akikah tadi, katanya buat kendaraan. Emang ada riwayat semacam itu yang berkaitan dengan tunggangan, tapi itu jelas riwayat hadisnya dhaif gitu. Karena secara logika aja misalnya. Ini beliau nih yang ditumbangin banyak. Kurban nih. Kambing dok, kami kecil lagi. Lebih lihat kambingnya. Makanya ini kita di sini kan. Jadi berkaitan dengan tadi tunggangan tuh enggak ada. Saya berusaha mengabaikan riwayat itu. Cukuplah ini sebagai syariat itu aja dah. Saya nggak mau neko-neko, apalagi berkaitan dengan hukum semacam ini. Ya tadi bukan saya anti dhaif, bukan, cuman rasa-rasanya ya nggak usah lah. Jangan kemudian motivasi kita ketika melakukan tindakan amaliyah itu karena motif tertentu, nggak usah. Karena motifnya bikin tunggangan biar cepat larinya. Ngapain sih begitu amat? Udah, kita mah sebagai hamba Allah dan Rasul yang merintahkan, udah kerjain gitu aja. Gak usah pakai motif-motifan. Orang kalau pakai motif-motifan kelihatan pelitnya. Oh, nunggu ada imbalan, nah ngapain sih gitu. Nunggu ada efek gitu. Ya cukuplah kita menunjukkan ketaatan, ini perintah Allah dan Rasul, udah selesai gitu. Kalaupun tuh suatu saat itu jadi kendaraan ya alhamdulillah gitu. Cuman ya harus bersiap aja kalau meyakini. Ada dasarnya di Quran kalau nggak salah Ya. itu bukan bulu dan darahnya yang nyampe, Oh. tapi keikhlasannya. Itu ada di Quran. Betul. Itu kalau dalil itu yang membantah tadi. Walaupun ya jika kemudian ada yang memakai hadis tadi berkaitan dengan ya monggo lah. Itu mungkin sifatnya motivasi aja. Tadi berkaitan dengan kurban itu ya Allah tidak mengharapkan daging, darah apapun bulunya, enggak. Ya Allah tuh mengharapkan sejauh mana kamu berkurban gitu aja. Berkorban maksudnya berkorban. Mau mengeluarkan sesuatu yang berasa berat gitu kan. Ya tadi buktinya buat cicilan rumah, cicilan mobil, motor kayaknya gampang banget tiap bulan. Lebah untuk perintah kayaknya berat banget. Kembali ke kerja, Ya, ini ada kasus orang tua nggak bisa puasa misalkan, terus sakit meninggal. Nah ini ada yang berpendapat dia cukup fidyah doang, diganti sama anak-anaknya fidyah. Ada juga yang puasa ditinggalinya itu dikodok oleh anaknya gitu. Oh ya, dilihat dulu. Kalau sebelum beliau meninggal tidak melaksanakan puasanya karena memang tua renta. Sebab di dalam pendapat ulama itu jelas, seseorang yang sama sekali tidak diikat oleh syariat tentang wajibnya perintah, itu adalah orang tua renta. Orang tua renta itu ya emang gak bakal kuat. Satu. Yang kedua, orang sakit. Yang sakitnya dari masa sakitnya sampai kematiannya itu memang tidak memungkinkan untuk puasa. Kecuali misalnya tadi sebelum meninggal sempat sih sehat, cuma dasar males ge. Ketika sehatnya males, tahu-tahu sakit. Tambah males. Udah males. Maka kasusnya lebah sehatnya dihitung. Ya, karena kan lebah sehat mah kan kewajiban. Lebah sakitnya nggak usah. Maksudnya dihitung qada puasa. Lebah sakitnya dihitung fidyah. Sebagai penggantinya itu aja. Jadi orang yang sakit, yang sakitnya mustahil sampai pada taraf kesembuhan. Atau orang tua renta yang karena tuanya memang tidak memungkinkan karena tenaga tidak sampai. Itu benar-benar tidak wajib bagi orang tersebut untuk puasa. Hanya digantikan dengan fidyah doang. Cuman tadi masalahnya kalau kasus orang tua misalnya, emang lagi sehatnya kayak males gitu ya. Nah lebah tahun itu malesnya itu dihitung sebagai kodoknya puasa. Ada yang menyatakan sebagai kodoknya anak yang menanggung. Ada yang menyatakan tidak, ketika sudah sampai pada kematiannya cukuplah fidyah semuanya. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, untuk ukuran fidyahnya ini apa ini Ustaz? Soalnya ada kemarin ada kasus juga sih. Ada orang meninggal, orang tuanya meninggal gitu. Ada. Itu ada ustadz di sana tuh minta ini, nanti siapin beras 2 karung. Katanya buat bayar fidyah. 2 karung hitungannya dari apa? Nah, itu gak tahu juga, makanya saya patokannya fidyah awal. Jadi gini, puasa misalnya nih. Puasa sehari yang ditinggal wajib ngasih makan fakir miskin untuk sehari.
pamit. Iya enggak. Saya kudu pamit dulu. Lah, Pak Sigit ini salaman terakhir juga ya. Mas Rafi dia terakhir. Jadi ukuran Jalan juga. ukuran fidyah untuk menebus puasa. Misalnya puasa ya pokoknya satu harinya puasa itu ditebus dengan fidyah untuk satu orang fakir miskin makan sehari. Misalnya kira-kira satu orang itu berapa? Seliter cukup nggak? Sehari berarti 3 kali. Iya. Umumnya makan dia berapa kali umumnya? Ya, umumnya 3 kali, pagi, siang, malam misalnya. Ya jangan kita memakai gaya dia. Dia makan miskin, makan dia sehari sekali nggak gitu juga sih umumnya. Umumnya misalnya, katakan 1 liter lah. Kayaknya untuk satu orang mah 1 liter sehari. Ya tergantung makannya sih. Ini mah keumuman Baru nasinya belum lauk. keumuman. Tapi memang tidak ada bahasan lauknya ini ya, bahasanya makanan pokok sih. Ya ini mah kita aja yang berinisiatif nambahin buat beli labunya. ini makanan pokok. Misalnya katakan 1 liter lah misalnya. Nah ketika dia selama 3 tahun misalnya tertinggal puasanya. Ya katakan dalam setahun itu kan puasa sebulan, katakan 30 hari walaupun mungkin cuma 29 hari. Udah katakan biar gampang itu 30 hari. 3 tahun masa sakitnya tadi selama itu tidak berpuasa maka 1 liter 90 liter kurang lebihnya. Kurang lebihnya lah katakan. Patokannya beras. Soalnya ada juga yang ini nasi udah mateng pagi-pagi. Bisa. Cuman sekali masalahnya. Bukan maksudnya sehari itu bagi misalkan 30 nasi gitu kan. Cuma sekali. Ya pagi aja atau siang aja. Kalau harus sehari berarti kan Berarti pagi itu siang malam. pelecehan, standar makan orang miskin ya sekali. Nah, tadi bicara sok nih ya. Fidyah itu kan sok. Nabi itu pernah sok itu. Satu sok ketika bahasa kalau pikir sok itu. Jadi Nabi itu ketika mempraktekkan ukuran satu sok itu dengan tangan beliau begini. Satu raupan. Nah, masalahnya ini tangan Nabi itu orang Arab. Makanya gede. Tapi standarnya wajar. Raupannya gede orang Arab ya makanya juga banyak. Lah orang Indonesia juga raupanya segitu. Makanya dikit. Makanya kadang kalau wilayah fikih itu ketika harus ukur-ukuran nih. Kan Nabi menunjukkan satu sok untuk satu fidyah, hitungan fidyah satu kali. Ini tangan Arab nih ya. 1 liter. Kayaknya kalau tangan Indonesia mah kagak ada 1 liter. Padahal kalau mirip kasus yang pernah saya sampaikan berkaitan jauhkanlah kedua sikumu dari lambung ketika sujud, sehingga Nabi luasnya siku jauh dari lambung seakan-akan kalau anak kambing lewat bisa. Nah, itu kan orang Arab. Gede tinggi. Dia tinggi. Ya mirip tadi kasusnya begini. Mirip kan kasusnya begini. Nabi ketika begini, ini mohon maaf kalau saya kembalikan hukum hukum kondisionalnya hukum. Nabi begini, kan gininya Nabi itu kan orang Arab. Katakan 1 literan dah ya, gede. Ya kebetulan orang Arab memang makannya banyak, ya segitu dah, segininya orang Arab. Maka kalau dikembalikan ke hukum Indonesia, ya segininya Indonesia harus sama. Ya kan? Segininya Indonesia, sebagaimana tadi ketika Nabi riwayat sujud itu anak kambing bisa masuk, orang Arab. Mirip seperti itu kasusnya. Ya. Mungkin kambingnya kambing Indonesia yang kecil-kecil juga. Ya konon sih nggak sampai 1 liter, cuman kadang sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk ukuran liter ada yang menyatakan batas minimal 2 kilo 6 on. Ada yang menyatakan paling tingginya 2 kilo 8 on. Cuman kan malas ngitung on, udah 3 kilo aja. Kan begitu. Sama kayak tadi, kira-kira 1 liter Nabi gini. Ya udah kita udah 1 liter lah gitu-gituan lah. Simpel, gampang hitungnya maksudnya gitu.
Dengan dilebihin. Yang dengan lebihin. Masa zakat tadi kan. Lah, ada terakhir. Tahun kemarin kan tuh banyak kadang-kadang ada yang kemasan itu ada yang 3 kilo, ada yang 2,5 kilo. Jadi Ustaz, masih kan agak beda juga. Kadang-kadang kita nih, ini berapa kilo ini? Jadi bilang, 3 kilo, ada yang 2,5 kilo. Kadang-kadang dia bilang, wah ini emang udah segini ukurannya kan gitu. Ya, ini Gimana sih? saya juga pernah kasus seperti itu. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Sangat disayangkan. Ada emang ada yang sudah kemasan 2,5 kilo. Ada yang kemasan begitu. Padahal setahu saya ukuran minimalnya saja untuk kehati-hatian itu 1 kilo 6 on. 1 kilo, 2 kilo 6 on. Bahkan lebih kuatnya lagi 2 kilo 8 on. Sehingga daripada ribet ininya ngitung on udah 3 kilo kan gitu. Itu lebih bagus. Artinya lebihnya itu sebagai sedekah dia dong. Nah ini kalau misalnya 2,5 kilo, kasihan banget. Zakat fitrah setahun sekali. Gara-gara 1 on khawatirnya tidak masuk kriteria sehingga batal, sama saja dia tidak berzakat itu loh. Ini perlu sering-sering lah ketika masa ini Ramadan misalnya melalui ini pada Pak RW nih. Pak RW sekaligus ketua DKM. Ini bila perlu buat selebaran. Khawatir ada kasus begini. 2,5 kilo. Kasihan Pan. Dia zakat fitrah setahun sekali gara-gara kurang 1 on. Khawatirnya begitu Ustaz. Ya, artinya bisa jadi atas nama kesepakatan DKM dengan pengurus RW, DKM-nya dia, RW-nya dia. Kan biasa gitu ya, tembusan atau DKM, tembusan RW, orang dewek. Yang tembusan tadi diedarkan ke RT-RT. Ya harapannya ini semua warga tahu, jangan sampai gitu loh, 2,5 kilo. Nanti bang setahun sekali. Khawatirnya tidak memenuhi syarat sehingga batal. Nah kan sayang zakat fitrah. Sayang. Padahal kata Kanjeng Nabi, syamu syahri Ramadan mu'allakun baina sama wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Jadi panjang ini mah ya. Masih mau nyambung saya ini. Puasa Ramadan itu menggantung di antara langit dan bumi, enggak nyampe. Illa bi zakatil fitri, kecuali dia akan sampai dengan zakat fitrah. Jadi puasa Ramadan itu tidak sampai ke Allah. Cara sampainya ya dengan zakat fitrah sebagai penyempurna tadi. Nah kan sayang. Cuman gini kasus Ustaz. Jadi di masyarakat ya, itu yang digenapkan itu liter, 3 liter. Nah kalau di kilo itu sebenarnya 3 liter 2,5 kilo. Lebih. Ya gitu. 2 kilo. Jadi pemikiran 1 liter itu 8 on. 8 kali 3 24 malah kurang banget. Yang saya tahu kalau diliterkan itu kalau nggak salah 3,5 liter. Ya, kalau nggak salah. Kalau kita sih DKM tuh membuat edaran ya untuk mempermudah hitungan beras 3 kilo, kalau kilo 3, kalau liter 3,5. Atau uang sekian ribu. Atau uang sekian. Misalnya tadi perkiraannya 1 liter itu 8 on kali 3, 24 setengahnya 4, berarti kan 2,8. Masuk dah. Kalau dia lebih nggak apa-apa ya Pak? Itu bagus. Jadi dari musiknya bilang 3,5 ya, 5 aja dah. Supaya lebih lauk. Jangan maksa. Ya artinya apapun kelebihannya itu sebagai sedekah. Itu aja. Ya misalnya nih, ini mah kasus yang udah umum ya. Ini panitia nih. Kan banyak orang sekarang tuh zakatnya dengan duit. Misalnya 35. Duitnya 50. Satu orang nih. Udah sisanya buat infak. Nah, itu kan bagus. Sebagaimana tadi 3 kilo, kan ada lebihan tuh. Ya anggaplah lebihannya itu sebagai sedekah tadi. Udah mah kewajiban tercapai, ada sisa sedikit sebagai sedekah. Nah itu patokan berasnya, beras yang kita makan sehari-hari atau makan Beras yang kita makan sehari-hari. Nah, harga beras kan beda-beda, mulai dari 9.000, 10.000, Ya, sampai berarti 15.000. standar yang biasa kita makan. Standar yang biasa kita makan. berarti Taufik harus makan Padang, beras Padang ya. Tanya. Harus beras Padang, harganya Tanya, mahal, beras harga Padang Padang. berapa? 20.000 seliter. Beras perah mahal ya? Beras Padang mahal, Pak Taufik.
Orang Padang banyak. Ini urusannya gimana nih? Pak RW jualan kambing. Tapi Oh,